Oke, langsung aja nih, main game di banyak handphone jadul. Yo, halo! Kali ini saya mau main game lagi, tapi di banyak handphone dengan OS Symbian berbagai versi. Ini semua handphonenya udah pernah saya bahas ya, jadi yang belum nonton video reviewnya bisa cek di deskripsi video ini. Untuk game yang saya coba ini, yaitu game yang lebih sering saya mainin. Dan ada juga game yang termasuk berat atau ukuran file gamenya gede banget. Ya lumayan lah, bisa sedikit untuk menyiksa. Oke, nggak usah lama-lama lah, langsung aja gas main game. Pertama, ada Nokia N-Gag QD. Handphone ini rilis sekitar tahun 2004 dengan harga 3 jutaan. Untuk spesifikasinya, pakai CPU 104 MHz, ARM 920T, internal memori 3,4 MB, layarnya 2,1 inch 176x208, jaringannya 2G, baterainya 1070 mAh, dan pakai OS Symbian 6.1. Game yang sering saya mainin, seperti yang udah saya pernah bahas, yaitu Splinter Cell Team Stealth Action. Game ini sebenarnya game petualangan yang grafiknya nggak wow banget, tapi nggak tahu kenapa saya enjoy banget maininnya. Mungkin memang pas dulu sering main game ini kali ya. Dan untuk game lainnya, saya lebih milih game macam retro gitu, seperti Sonic. Ini jadi nostalgia ya, pas saya main di Sega Mega Drive dulu. Nah, untuk game yang punya ukuran besar di N-Gag ini, yaitu Pathway to Glory Ikusa Island, dengan ukuran file game sekitar 58 MB. Game ini semacam strategi perang gitu ya, jadi kita jalanin prajurit-prajuritnya dengan tepat dan mainnya gantian gitu sama musuhnya. Lanjut, ada Sony Ericsson P990i. Handphone ini rilis sekitar tahun 2005 dengan harga 8-10 jutaan. Untuk spesifikasinya, pakai CPU Philips Nexperia PNX 4008 32-bit dengan 208 MHz, RAM-nya 64 MB dan internalnya 128 MB. Ukuran layar keseluruhan 2,7 inch 240x320 resistive touchscreen. Jaringannya sudah 3G, ada Wi-Fi, infrared, baterainya 900 mAh, dan menggunakan OS Symbian 9.1, UIQ 3.0. Untuk game yang biasa saya mainin, ada Asphalt 2. Ini game untuk grafiknya udah lumayan mantep loh, dan pas dimainin juga lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Selain game itu, saya juga main Real Football 3D 2006. Game bola ini nggak sepenuhnya 3D banget, tapi dari grafiknya memang udah cukup bagus kalau dibandingin sama game bola yang versi handphone-handphone Java gitu. Dan untuk game yang punya ukuran besar, yaitu Warring Nation, dengan ukuran file sekitar 3,7 MB. Game ini juga kayak semacam game perang strategi gitu ya, merebutkan wilayah-wilayah. Next, ada Nokia E63. Handphone ini rilis sekitar tahun 2008 dengan harga 3 jutaan. Untuk spesifikasinya, pakai CPU ARM 11 369 MHz, layarnya TFT 2,36 inch dengan resolusi 320x240. Jaringannya sudah 3G, ada Wi-Fi-nya juga, memori internal 120 MB, baterainya 1500 mAh, dan untuk OS yang dipakai di handphone ini yaitu Symbian 9.2 atau S60 V3. Game yang sering saya mainin yaitu Crash Bandicoot Nitro Kart 3D. Menurut saya, ini game balapan yang asik ya, dari zaman-zamannya main game di PS1. Dan main di handphone ini ternyata lancar-lancar aja, nggak ada kendala, dan seru juga. Untuk game yang berukuran besar, yaitu 7 Days Salvation, dengan ukuran file sekitar 26 MB. Ini semacam game petualangan horor gitu ya. Game ini keren banget grafiknya, untuk sekelas handphone kayak gini. Udah 3D loh, gokil emang. Terus ada juga Nokia 6760 Slide.
Ini handphone pakai OS Symbian yang edisinya sama dengan Nokia E63. Untuk speknya, pakai internal memori 120 MB, layarnya TFT 2,4 inch 320x240 pixel. Kameranya 3,15 megapiksel, jaringannya sudah 3G, ada GPS, baterainya 1500 mAh, pakai OS Symbian S60V3, feature pack 2, dan dirilis sekitar tahun 2009 dengan harga sekitar 2 jutaan. Game yang saya mainin di handphone ini yaitu Prince of Persia HD. Ini game petualangan yang nggak kalah seru dan populer juga loh di handphone-handphone jadul. Untuk game yang ukuran filenya gede, yaitu game Quark. Ini ukuran file gamenya sih cuma 190 KB, ditambah 243 KB untuk library-nya. Tapi untuk datanya sampai sekitar 131 MB. Game ini tuh semacam model FPS, grafiknya ya oke lah, dan lancar juga. Tapi untuk kontrolnya nih, saya pencet hampir semua tombol itu fungsinya sama buat nembak, kecuali tombol delete untuk mengganti senjata. Nah, saya coba untuk setting kontrolnya, pas saya ubah pakai tombol yang lain, malah dianggapnya CTRL semua. Kenapa ya? Yang tahu boleh kasih solusinya ya di komentar. Lanjut, ada handphone Nokia 5230. Handphone ini rilis sekitar tahun 2009 dengan harga 2 jutaan. Untuk speknya, pakai CPU 434 MHz, ARM11, memori internal 70 MB, dan RAM-nya 128 MB. Layarnya TFT, resistive touchscreen, 3,2 inch 360x640. Jaringannya sudah 3G, baterainya 1320 mAh, dan untuk OS yang dipakai yaitu Symbian 9.4. Game yang menurut saya cocok di handphone ini yaitu Plant vs Zombie. Soalnya nggak banyak pakai multi-touch dan sentuhnya juga nggak terlalu yang ekstrim banget. Ya mengingat layar di handphone ini masih resistif dan agak susah, kayak kurang responsif lah. Selain itu, main game balapan kayak Raging Thunder juga cocok. Soalnya pakai sensor accelerometer buat kontrolnya, jadi nggak banyak pakai touchscreen. Nah, untuk game yang berat, yaitu Worms. Ini game cacing yang perang gitu ya. Kalau nggak salah, di Facebook juga dulu ada game macam kayak gini. Ini game kerasa berat banget di handphone ini. Macet-macet. Pokoknya nggak layak main lah. Oh iya, untuk ukuran game ini sekitar 30 MB. Tapi sebenarnya ada game lain yang lebih besar. Misalnya Need for Speed Shift, yang punya ukuran sekitar 80 MB. Cuma game itu nggak bisa masuk ke permainannya. Oke, lanjut nih, ada Nokia 700 yang dirilis sekitar tahun 2011 dengan harga 3 jutaan. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai CPU 1 GHz ARM11, internal memori 2 GB dan RAM-nya 512 MB. Layarnya 3,2 inch AMOLED, pakai OS Symbian Belle FP2 dan baterainya 1080 mAh. Game yang saya suka yaitu Spider-Man. Ini game beneran seru banget dan lancar-lancar aja pas dimaininnya. Memang grafiknya nggak tajam-tajam banget, tapi ini udah termasuk menarik lah. Pokoknya mantep banget. Nah, untuk game yang berat dan ukurannya juga besar, yaitu The Adventure of Tintin. Ukuran file game ini 16 MB, dengan data sekitar 835 MB. Gede kan? Ya, memang dari segi grafiknya ini keren banget sih, ditambah banyak scene-scene-nya. Cuma pas dimainin kerasa banget beratnya, sering frame drop, bahkan kadang macet-macet juga. Terus untuk teksturnya juga kadang bermasalah di beberapa scene. Tapi ada lagi nih yang lebih berat, yaitu main game PSP pakai emulator PPSS-PP. Saya coba GTA Vice City Story, itu bisa, tapi pas dimainin, parah men, itu macet-macet banget, bikin kesel pokoknya. Bahkan saya coba main game Smackdown, pas mau mulai malah keluar sendiri. Aduh.
Ya, game-game di handphone jadul walaupun jarang ada yang mabar, ada update-nya, sistem top up lah, dan grafiknya kalah dibanding dengan game-game yang sekarang, tapi tetap aja, menurut saya game-game jadul itu berkesan banget. Oke, jadi itulah main game di handphone-handphone jadul OS Symbian. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.